Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Ketemu kembali dengan kami di channel Pabrik News. Hari ini kami akan menayangkan berita perihal Menteri Keuangan Purbaya. Menteri Purbaya diberitakan akan punya gebrakan baru, yaitu masalah subsidi pemerintah yang katanya tidak tepat sasaran. Jadi selama ini subsidi pemerintah itu tidak hanya di kalangan rakyat biasa, tapi orang-orang kaya semuanya menikmati subsidi ini. Nah, kok bisa jadi begitu, gimana ini? Oleh karena itu Menteri Purbaya dalam Menteri Keuangan Purbaya dalam beritanya itu akan mengarahkan subsidinya agar bisa tepat sasaran. Jadi subsidi pemerintah itu jadi bisa kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi tidak ke orang-orang kaya. Jadi selama ini berarti subsidi itu banyak yang nggak tepat sasaran. Jadi orang-orang yang miliarder yang hartanya berlimpah ruah itu masih bersubsidi. Nah, ini salahnya di mana ini? Karena itu Menteri Purbaya akan cari solusi agar subsidi pemerintah itu tepat sasaran. Jadi untuk rakyat. Jadi orang-orang kaya ini sudah kaya, duitnya banyak, masih minta subsidi. Ya itulah di negeri kita itu. Orang-orangnya aneh-aneh. Kalau orang kaya sudah kaya minta subsidi, ya rakyatnya yang lain nggak kebagian subsidi, tetap sengsara. Nah, itulah gebrakan baru Menteri Purbaya yang akan mengarahkan subsidi pemerintah itu biar tepat sasaran, biar ke masyarakat. Dimanakah gebrakan baru Menteri Purbaya? Kita simak videonya berikut ini. Megawati Soekarno Putri mengingatkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Megawati Soekarno Putri mengatakan, jangankan sekelas menteri, Presiden pun bisa kami lengserkan. Kalau tidak sejalan dengan DPR RI, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, mengatakan, saya sejalan bukan sama wakil rakyat, tapi saya sejalan langsung bersama rakyat. Inilah sosok Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu mengedepankan rakyat. Langkah Pak Purbaya paling tepat mengeringkan ladang korupsi desa. Langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memang menggetarkan kursi para kepala desa. Pemangkasan dana desa untuk dialihkan ke Koperasi Merah Putih kini jadi topik panas nasional dan reaksi para kades pun makin menunjukkan tanda tanya besar. Netizen ramai berkomentar, kepala desa kehilangan ladang korupsi. Pantas marah, sumber pemasukan ilegal ditutup. Kalau bersih, kenapa panik? Di Tulang Bawang Barat, Lampung, publik sedang diguncang dugaan korupsi yang diduga terang-terangan dilakukan oknum aparat desa. Salah satunya terkait pembangunan jalan Onderlak yang kini viral dan ramai dipertanyakan publik. Yang makin janggal, ketika tim media melakukan konfirmasi, kepala desa justru memblokir kontak. Sikap tertutup seperti ini jelas menambah kecurigaan bahwa ada permainan gelap yang sengaja disembunyikan dari publik. Diduga ada main mata dengan oknum tertentu, sehingga setiap upaya konfirmasi awak media diabaikan. Temuan di lapangan pun penuh kejanggalan dan misteri, mulai dari nilai proyek tak sesuai fisik, laporan tak transparan, hingga sikap aparat desa yang defensif luar biasa. Dan kini, saat dana desa mulai mandek, para kades justru bersiap demo besar-besaran ke Jakarta. Pertanyaannya sederhana. Kalau dana itu digunakan dengan benar, kenapa harus panik? Kalau tak ada korupsi, kenapa sampai mau turun ke jalan? Dana desa untuk rakyat bukan untuk kelompok tertentu.
Republik hari ini sudah cerdas. Era gelap pengelolaan dana desa tidak bisa lagi disembunyikan. Siapapun yang bermain kotor harus diseret ke meja hukum tanpa pandang jabatan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain ya. Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang? Gitu kan. Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang jual aplikasi itu, termasuk itu juga. Ya saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya nanti otomatis kalau itunya kurang kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, UMKM kita lah. Dalam upayanya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia serta mensejahterakan rakyat kecil, Menteri Purbaya selalu dihadang oleh para mafia gelap dan koruptor. Untuk itu dirinya selalu menggandeng wartawan, agar informasi tentang keuangan negara sampai ke masyarakat. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Tulis di kolom komentar, jangan lupa untuk follow, like, komen dan share. Untuk dari Pak Fauzi Amro, untuk minuman manis dalam kemasan, kenapa saya tidak presentasikan sekarang? Memang kami belum akan menjalankannya. Kami akan jalankan dan mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah dalam keadaan lebih baik dari sekarang. Saya pikir kalau ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat. Mungkin demikian kebijakan biaya keluar emas dirancang dengan prinsip bahwa tarif produk hulu ditetapkan lebih tinggi dibandingkan produk hilir. Pelan-pelan, Pak. Mungkin produsen emas pada ngutuk saya dari jauh nih. Menarikin bea katanya. Maaf Pak Ketua. Berikutnya. Pengawasan ekspor emas diperkuat melalui ketentuan yang melarang ekspor produk emas dengan kadar di bawah 99%. Doanya kuat juga mereka. Calm down, Pak. Sementara emas dengan kadar 99% atau lebih. Karena kalau ke bea cukai kan sudah clear. Saya bilang ke mereka, kalau Anda nggak bisa perbaikin dalam waktu setahun dari kemarin, ada kemungkinan besar bea cukai akan dirumahkan seluruh pegawainya. Kalau mungkin dia dirumahin aja sampai pensiun, nggak dibayar. Nggak tahu dibayar apa nggak? Mau nggak kita bayar lah. Rugi gua kalau bayar lo. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Karena mereka nggak ngerti struktur ekonomi dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah kebetulan saya tahu, jadi kalau ada saya, selama ada saya tenang-tenang aja lah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Menteri Keuangan Purbaya membuat gebrakan yang membuat para anggota DPR terdiam 1000 bahasa.
Dalam sebuah sidang yang mendadak hening, Purbaya dengan berani mengusulkan agar gaji guru dan PNS disetarakan dengan gaji anggota dewan. Hal itu dilakukan setelah Hari Guru dilaksanakan dan sesuai perintah Presiden Prabowo dalam pidatonya di Hari Guru. Ruang sidang yang biasanya dipenuhi intrik politik mendadak menjadi panggung keadilan. Para anggota DPR yang selama ini menikmati fasilitas mewah dan gaji selangit, hanya bisa saling pandang saat Purbaya melontarkan usulan yang dianggap gila, namun sangat masuk akal. Batubara. Jadi kan aneh. Ini orang kaya semua, ekspor uang untungnya banyak. Saya subsidi kira-kira besar. Jadi desain ini hanya mengembalikan ini ke seperti yang awal tadi, hanya mengcover loss yang karena perubahan status. Artinya apa? Dari sisi daya saing di pasar global tidak akan berkurang karena hanya seperti sebelumnya saja. 2020 sebelumnya seperti itu dan mereka bisa bersaing. Jadi kalau lihat dari saing nggak ada masalah. Dari anggaran ya kita bebannya berkurang dari industri batubara. Jadi kan aneh. Ini orang kaya semua, ekspor uang untungnya banyak. Saya subsidi kira-kira secara nggak langsung. Jadi itu sebetulnya utamanya filosofi di balik peraturan ini. Kalau ya nggak bisa lah, mereka udah untung banyak masa kita subsidi juga. Kalau nggak punya duit, nggak usah belanja. Pay later boleh untuk keadaan yang mendesak saja. Tapi kalau untuk flexing nggak usah lah, tahan dikit. Mendingan cari duit dulu, tabungin sedikit. Ya kan anak muda suka flexing Benar. tuh. Oh, pamer punya ini, pamer punya apa. Pamer punya yang baru, kayak gitulah. Benar. Saya nggak tahu boleh buka ini apa enggak. Dia resah pada waktu dia mau besar-besaran dia resah. Ya, itu kan wake up call Ada yang bagi pemerintah. bukan wake up call, warning call, hampir the last warning call. Jadi hampir. Jadi dia concern apa yang terjadi pada waktu itu. Pada waktu saya ceritakan ini Pak, asalnya dari ekonomi karena kebijakannya ini. Dia bilang begini, Pak Presiden itu orang pintar. Wah, saya sudah curiga ada yang mengganggu saya. Kebijakan ya kali ya. Atau kebijakan yang salah, saya nggak tahu. Tapi saya baru tahu dari sini ternyata. Jadi ke depan kita betulin. Jadi ini keputusan presiden bukan keputusan saya. Jadi saya hanya menjalankan perintah presiden dengan ilmu yang saya punya. Jadi baru tahu Pak jadi kata presiden. Dia tahu tekanan tapi baru aware dari mana asalnya Tapi pada waktu itu. Yang mengganggu itu maksudnya apa Pak Purbaya? Kebijakan ekonomi yang nggak terlalu pas, belanja pemerintah yang lambat, termasuk pemerintah daerah yang ribut-ribut kemarin. Kita lihat ya triwulan pertama belanja pemerintah tahun ini minus 1,37%, triwulan kedua minus 0,33%. Jadi pemerintah tidak memberi dorongan ke pertumbuhan, malah justru ngerem. Jadi itu mesti dibalikin. Subsidi pemerintah ternyata masih dinikmati orang kaya. Bagaimana bisa yang miskin justru kehilangan haknya? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap masih ada kelompok kaya dan super kaya yang ikut menerima bantuan seharusnya untuk warga berpendapatan rendah. Pemerintah kini menyiapkan skema baru agar subsidi tepat sasaran, menutup celah bagi yang tak berhak, dan memastikan keadilan sosial bagi yang benar-benar membutuhkan. Pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja di 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Kalau hitung dengan cost-nya segala macam, walaupun mereka ada cost-nya digelembungin segala macam, net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Jadi undang-undang itu seperti pemerintah memberikan subsidi ke industri yang sudah untungnya banyak. Jadi kan aneh,
Ini orang kaya semua, ekspor uang untungnya banyak, saya subsidi kira-kira. Secara nggak langsung. Jadi itu sebetulnya utamanya filosofi di balik peraturan ini. Kalau ya nggak bisa lah, mereka udah untung banyak masa kita subsidi juga. Itu saya pikir ya. Pak Purbaya meminta gaji guru harus setara dengan para anggota DPR karena guru juga berjasa untuk masyarakat Indonesia. Bahkan jika tidak ada guru Indonesia akan selalu ketertinggal dalam pengetahuan. Akhirnya Purbaya bersuara.